selesai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Julaiha. Selamat sore, Alhamdulillah, Bu. sore hari ini kita bisa melaksanakan ujian kompre. Dan untuk ujian kompre ini nanti akan terdiri dari 3 kegiatan ya. Yang pertama adalah praktik mengajarnya. Saya akan melihat praktik mengajar dari Bu Julaiha. Dan yang kedua adalah wawancara terkait pemahaman Bu Julaiha terkait modul ajarnya, dan yang ketiga baca tulis Al-Quran. Bu Ya, Julaiha sudah menyiapkan lembarnya ya, udah, Bu. lembar Nih, lembar HVS ya, udah. ya. Oke, baik. Langsung saja untuk kegiatan pertama, Bu Julaiha akan memilih modul apa untuk yang dipresentasikan, yang disimulasikan. Modul PBL, Bu. Oke, Modul baik. pertama. Ya, Kira-kira sekitar 10-an menit ya, Bu ya. ya, Bu. Silakan. Udah mulai, Bu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sudah pada sarapan belum hari ini kalian? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah pada sarapan ya. Coba kondisikan dulu tempat duduknya, mejanya yang rapi, bajunya yang masih keluar, coba dimasukkan ya supaya terlihat rapi. Topi sama jaketnya dibuka karena di kelas harus rapi. Kecuali sakit boleh pakai jaket ya. Coba lihat samping kiri, samping kanannya. Ketika sudah kondisinya sudah enak ya, sudah nyaman ya. Dilihat lagi samping kiri, samping kanan temannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya hari ini. Pertahankan ya rajinnya. Harus ditingkatkan lagi belajarnya. Alhamdulillah kelas 5 ini, wah, Masya Allah. Pada rajin-rajin ya. Untuk pertemuan kali ini, coba sebelum ke pembelajaran ada literasi dulu ya. Kita akan membacakan Quran Surat Al-Kafirun. Siapa di sini yang sudah hafal Quran Surat Al-Kafirun? Ada yang sudah hafal? Oke, Alhamdulillah. Ada yang belum hafal? Masya Allah ya, tidak apa-apa ya. Sekarang kita belajar bersama. Coba kita bacakan sama-sama Quran Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillah sudah pada beres. Alhamdulillah ya, pada sudah hafal. Walaupun masih ada sebagian yang belum hafal, nanti belajar lagi di rumah ya. Oke, Bu. Oke, untuk hari ini, kita sebelum ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tahu dulu, ya. Minggu kemarin kita belajar apa, anak-anak? Belajar membaca dan menghafal, Bu. Quran Surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256, Bu. Wah, Masya Allah, anak-anak Ibu masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin? Nah, sekarang kita akan belajar dengan tema masih sama minggu kemarin, yaitu hidup damai dalam kebersamaan. Nah, selain tema itu, kita juga ada tujuannya untuk hari ini, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami dan menerapkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Imran ayat 64. Sebelumnya, Ibu akan ice breaking dulu, tapi lihat dulu ke depan ya. Coba perhatikan anak-anak ya. Ketika Ibu bilang kelas 5, kata kalian siap gitu ya. Tapi kelas 5 siap gitu. Jadi ikutin nada ibu tapi katanya beda, kata-katanya beda. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke. Anak-anak siap? Anak-anak siap? Oke, Masya Allah. Terima kasih ya. Nah, sini ada pertanyaan. Apakah kalian punya teman yang berbeda suku, bangsa, ataupun agama? Punya, Bu. Nah, seperti apa itu kalian menanggapi hal seperti itu?
Ya tidak apa-apa Bu, karena kita harus antar beda agama itu harus rukun Bu, supaya hidup kita damai. Masya Allah, anak ibu pinter sekali ternyata. Iya, nah sebelum ke pembelajaran, kita akan tes diagnostik dulu ya. Ibu ada 5 pertanyaan nih untuk kalian. Boleh jawabannya saja ditulis di buku latihan PAI. Ada pertanyaan nih. Pertanyaan 1, 2, 3, sama 4. Ada pilihan ganda. Coba dikerjakan. Oke, sudah belum? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya untuk pengetahuan kalian juga luar biasa. Masya Allah. Ibu boleh tanya? Boleh, Bu. Mau melihat tayangan video tidak hari ini? Mau, Bu. Oke, tapi di tayangan video tersebut kalian harus mengamati ya permasalahan apa yang terjadi di video tersebut ya. Terus apa yang akan disampaikan di video tersebut? Oke, sudah siap untuk dimulai ini videonya? Sudah duduknya yang rapi? Masih semangat? Semangat, Bu. Oke, kita mulai ya. Sudah beres videonya ya ditayangkan. Ibu boleh tanya lagi tidak? Boleh, Bu. Coba hikmah dan atau pelajaran apa yang bisa diambil dari video tersebut? Pelajarannya, kita tidak boleh bully karena kita harus saling menghargai, Bu, di sekolah. Terus, kita kan harus rukun dalam keberagaman. Oke, Masya Allah. Pengamatan kalian luar biasa ya. Nah, tapi kayaknya ini ada yang ngantuk ya. Lihat-lihat Bu Ibu, ada yang masih ngantuk ini. Coba lihat ke depan. Ibu ada supaya kalian tidak ngantuk, konsentrasi ya, semangat gitu ya. Coba lihat ke depan. Ini tangan Ibu jarinya ada 10, tapi kalian cuma mengucapkan kata angkanya aja 10. Kalau seperti ini berarti angka berapa? 4. Ya, oke. Coba dimulai ya. 10, 4. Berapa ini? 2. Ini 10. Kosong. Oke. Sekarang semangat kan? Nah, kita lanjutkan ya. Tadi sudah memahami video tersebut. Sekarang akan masuk kepada makna. Makna dari Quran Surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Nah, makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 64, yang pertama ada kalimatun syawat atau persamaan. Di sana kita harus berperilaku sopan santun ya. Terus yang kedua juga ada tidak menyekutukan Allah. Di sana juga kita harus apa? Menyekutukan Allah itu tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Terus selain Al-Imran ayat 64 ada Al-Baqarah ayat 256. Di sana dibahas juga tentang kita tidak boleh memaksa keyakinan orang lain. Contohnya seperti apa, Bu, itu? Contohnya, ketika kita agama Islam, orang lain bukan agama Islam atau non-Islam, kita tidak boleh membawa keyakinan mereka karena yang namanya keyakinan itu harus dalam hati, ya. Kamu harus pindah ke agama saya itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh dipaksa, ya. Karena tauhid itu dalam hati keyakinan itu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu? Alhamdulillah, anak-anak ibu kelas 5 ini pada pinter-pinter, soleh dan solehah. Masya Allah, ibu bangga sekali sama kalian. Kalian sudah kan tadi menemukan masalahnya, sekarang kalian akan memecahkan masalahnya. Bagaimana tuh caranya? Ibu akan membuat kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nah, ibu dengan cara menghitung membuat kelompoknya. Contohnya 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kebagian angka 1 itu kelompok 1. Pinter. Udah ya dibagi kelompoknya. Udah kelompok 1 ada 2 orang. Ada Pirhan sama Nisa. Kelompok 2 juga udah dan kelompok 4 juga udah. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya kalian nanti mengerjakan eh, LKPD berbentuk mind mapping. Apa itu mind mapping? Nah, tadi kan kalian seperti ini ya, mind mapping itu. Nanti kalian di atasnya dituliskan dulu terlebih dahulu eh, kelompok 1 anggotanya siapa, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Lalu di bawahnya ditulis
dari hasil masalah atau pengamatan tadi, baik dari video atau dari pemahaman makna Quran Surat Al-Imran dan Al-Baqarah. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu? Masya Allah. Silakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Yang maju ke depan terlebih dahulu, misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, boleh nanti bertanya ataupun berkomentar terhadap penampilan atau presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan, mempresentasikan yang hasil diskusi tadi. Udah, alhamdulillah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Masya Allah, Masya Allah. Coba yang lainnya boleh berkomentar, boleh bertanya. Udah Bu, mengerti. Alhamdulillah sudah mengerti. Coba kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Bagus sekali. Kelompok 3. Bagus. Kelompok 4. Sama bagusnya. Alhamdulillah ya. Kalian bisa berdiskusi dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa kemandirian dan kerja sama. Alhamdulillah ya, sudah bisa berdiskusi. Nah, kalian sekarang akan menyimpulkan hasil diskusinya. Disimpulkan per kelompok. Kelompok 1, coba ya, simpulkan pembahasan yang tadi. Oke, kelompok 2, sudah. Kelompok 3, sudah. Kelompok 4, sudah. Masya Allah. Kalian dari mulai tadi mengamati, terus memahami, berdiskusi, presentasi, lalu menyimpulkan, sudah bisa menyimpulkan dari materi hari ini. Masya Allah, Ibu bangga sekali ya sama kalian. Coba sekarang karena sudah beres kerja kelompoknya, coba LKPD-nya dikumpulkan ya di meja Ibu di depan ya. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita berakhir pada pembelajaran ini, Ibu ada tes dulu nih, ya. Tes akhir. Tes akhirnya berbentuk kuisis, di mana nanti kalian masuk kepada link yang sudah Ibu bagikan ya. Sudah, linknya sudah keterima, sudah diklik, udah dimasuk, sudah, Bu. Nah, gitu masuk, nanti kalian isi ya per orang. Nanti di Ibu juga akan nampak ya apanya? Nilainya ya. Nilai dari hasil pengerjaan kalian di kuisis itu. Nah, sekarang coba kerjakan mulai 10 soal itu ya. Oke, udah. Nah, untuk nilai yang kurang dari KKM 70, nanti Ibu akan kasih remit. Remitnya apa, Bu? Remitnya nanti kalian mengerjakan soal di halaman 152 di buku kalian masing-masing, buku paketnya ya. Terus yang di atas 70, maka ada pengayaan ya. Pengayaannya apa, Bu? Pengayaannya silakan kalian menyelesaikan soal di halaman 155 di buku paket masing-masing. Untuk kesimpulan hari ini berarti kita harus hidup damai. Ya, hidup damai, saling menghargai, menghormati gitu ya. Yang tidak boleh bertengkar karena kita akan hidup rukun kalau kita saling menghargai dan hidup kita akan damai. Ya, Masya Allah, untuk hari ini kalian luar biasa sekali. Sudah melakukan juga tesnya dan menjawabnya. Ya, nanti ada nilainya nampak di Ibu. Ini sudah ada nilainya nampak di Ibu. Ya, eh antusiasnya luar biasa untuk hari ini kalian. Masya Allah, pokoknya Ibu bangga sekali sama kalian. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya anak-anak. Siap, Bu. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf ya jika ada kata-kata atau perbuatan Ibu yang kurang berkenan. Terima kasih. Alhamdulillah, keren sekali. Ini saya mau kasih reaksi nenek untuk Bu Zulaiha. Terima kasih, Bu. Wah, Aduh, semangat, deg-degan, Bu.
Saya kalau jadi siswanya, itu oke semangat. Bu Julaiha cukup ekspresif ya, ekspresif. Jadi tidak hanya memberikan materi, tapi juga semacam sedang mentransfer energi dari Bu Julaiha itu ke para siswanya begitu. Oke, Bu Julaiha. Nah, dari modul ajar yang sudah Ibu susun, baik PJBL ataupun PBL, itu sebenarnya teori pembelajaran apa yang Ibu pakai untuk mengembangkan modul ajar itu? Dari teori PBL saya mengembangkan kognitivisme karena di sana ada pemahaman untuk memecahkan masalah. Sedangkan dari PJBL saya menggunakan model teori konstruktivisme karena untuk membangun suatu proyek tersebut. Selain itu, karena yang termasuk humanistik sama apa yang behaviorisme itu termasuk pada dua-duanya, tapi lebih diunggulkan kepada PBL itu yaitu tentang apa bukan behavioristik, tapi tentang kognitivisme. Jadi pengetahuan pemahaman untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan untuk PJBL yaitu konstruktivisme. Baik. Selanjutnya, Bu, kalau saya baca dari modulnya Ibu itu ada istilah TPACK, ya. Ya, Apa itu TPACK, Bu? sintak yang harus ada di dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Kegiatan proses ya, itu apa? Tahapan gitu. Ah, apa itu TPACK itu? Wujud TPACK. TPACK tahapan, Bu. Tahapan apa? Maksudnya, Tahapan untuk pembelajaran, proses pembelajaran. kalau tahapan itu bukannya sintak ya. Iya, karena itu termasuk kepada sintak juga karena secara umumnya TPACK itu apa, terus perlahannya seperti apa itu apa tingkatannya seperti apa gitu, Bu. Baik, terima kasih. Kalau HOTS itu apa, Bu? Di sini ada singkatan HOTS. Hot itu soal yang lebih lebih kepada contohnya soal menganalisis itu termasuk hot, Bu. Jadi soal yang lebih kuat dari soal yang lain gitu, Bu. Buat dari soal yang lain. Ya, maksudnya Gimana? kan soal lain Heeh. misalkan menjelaskan saja, kan? Kalau ini, kalau udah quotes itu berarti soalnya itu sudah lebih kuat dari hanya sekedar menjelaskan gitu. Lebih menganalisis gitu, Bu. Coba Ibu buat satu soal yang HOTS dan satu soal yang tidak HOTS. Seperti apa? Oke. Dari materi tersebut, Bu, atau bebas? Oh, iya, dari materi ini. Kalau HOTS itu jadi semacam ini. Kemudian kalau yang tidak HOTS jadi begini. Oke. Coba jelaskan arti atau pengertian eh, dari hidup damai dalam kebersamaan itu tidak hot. Kalau misalkan hot, coba analisis apa yang kalian ketahui tentang hidup damai dalam kebersamaan itu seperti apa dan untuk menerapkannya itu harus seperti apa. Tuh. Oke, itu HOTS tingkatan yang berapa kalau menganalisis? C C4 gitu. C4 ada berapa C? C. C C itu apa satu sih? C itu itu apa? Ko konek bukan kompetensi. Eh, Cognitive level ya, C-nya ya, itu. Kan ada C1 sampai C6 ya. ya. Mana itu kan level tingkatan belajar taksonomi itu loh, Bu. Mohon maaf Bu potong-potong Halo? suaranya. Oke. Kalau sekarang apakah masih terpotong? Sekarang tidak. Halo? Kalau barusan potong-potong. Oke, baik. Selanjutnya, Bu. Ibu untuk P5-nya apa topik temanya?
Topiknya itu, kalau temanya kearifan lokal, kalau topiknya itu pembuatan keripik singkong, Bu. Karena di daerah saya itu masih kearifan lokalnya masih terjaga, sehingga saya menggunakan bahan yang ada di daerah saya tersebut untuk diobservasi ataupun dilaksanakan untuk suatu proyek P5, Bu. Oke. Kemudian bagaimana Ibu mengintegrasikan dengan PAI dan budi pekerti untuk proyek Ya. ini? Untuk P5 ini, untuk mengaitkan dengan PAI, kita lihat dari segi bahannya, Bu. Bahannya apakah itu halal atau tidak? Misalkan kan tidak menjamin, misalkan itu hasil apa dari bahannya. Nah, itu kita apa sih identifikasi dengan kehalalan tersebut. Kita menjamin kehalalan dari segi bahannya, terus dari segi pengolahannya. Apakah pengolahannya itu sesuai dengan suatu kebersihan? Karena dalam PAI tersebut ada yang namanya kebersihan sebagian dari iman. Sedangkan kita juga harus menerapkan itu dalam suatu pengolahannya. Selain itu, apakah jual belinya ada indikasi riba atau tidak? Maka kita menjamin tidak ada kata riba dalam penjualan tersebut dan manfaat untuk berkelanjutannya hidup tersebut untuk P5 ini insya Allah baik Ibu kalau tidak diiringi dengan riba. Seperti itu, Bu. Terima kasih konfirmasinya. Untuk eh, apa namanya PTK ya, proposal PTK-nya itu Ya. judulnya apa? Judulnya itu upaya meningkatkan keterampilan anak atau peserta didik atau siswa dalam menghafal Quran Surat Al-Ma'un dengan menggunakan metode mnemonik, Bu. Hafal surat Al-Maun, Ya, keterampilannya di kelas 5, Bu. metode apa Bu? Mnemonik, Bu. Oke, kenapa metode itu yang dipilih, Bu? Karena untuk meringankan hafalan mereka. Karena pada saat saya masuk di kelas 5 di semester 1, ada materi Quran Surat Al-Ma'un yang menjelaskan tentang hidup anak yatim. Ketika saya mencoba untuk metes membacanya, masih ada anak-anak yang belum tahu Quran Surat Al-Ma'un. Sehingga saya menggunakan metode ini untuk mempermudah cara menghafalnya. Karena dengan metode ini bisa dengan cara menghafalnya salah satunya dengan nada-nada supaya anak lebih mengenal nada-nada. Terus selain itu ada gambar-gambar. Jadi lebih mudah untuk mengaplikasikannya dalam hafalan tersebut, Bu. Baik, selanjutnya Bu, eh, seperti apa instrumen PTK yang Ibu gunakan? Instrumen saya menunjukkan Instrumen adanya penelitian, ya. Ya, adanya rumusan. Rumusan masalah ini mengandung yang pertama itu tentang kemampuan menjelaskan atau mengidentifikasi kemampuan peserta didik ketika sebelum adanya metode mnemonik atau sebelum digunakannya metode mnemonik, dan yang kedua kemampuan peserta didik setelah menggunakan metode mnemonik, dan yang ketiga hasil dari metode mnemonik tersebut. Sehingga ada tujuannya, peserta didik harus bisa menggunakan metode mnemonik tersebut. Adapun skema dalam pembahasannya itu, ketika saya menggunakan metode konvensional atau metode yang lumrah digunakan, maka 80% siswa kelas 5 itu belum menghafal Quran Surat Al-Ma'un. Tapi ketika saya menggunakan metode mnemonik ini, yang dari hasil menurut Lewin ada 4. Yang pertama ada planning, yaitu planning, perencanaan seperti apa yang akan saya gunakan. Yang kedua ada action, yaitu tindakan seperti apa yang akan saya gunakan. Dan yang ketiga ada observasi, yaitu mengamati hasil dari metode tersebut. Dan yang keempat ada refleksi, yaitu menyimpulkan, oh berarti seperti ini metode yang digunakan, sehingga akhirnya 80% siswa bisa menghafal dengan metode ini, Bu. Baik, Bu Julaiha sangat lancar sekali ini menjawabnya. Berarti sudah belajar banyak ya, Bu ya. Insya Allah, Bu. Bagus. Oke, Bu. Selanjutnya ini ya, kita ke BTK ya, ke kegiatan ketiga ya. Iya, Bu. Sudah muncul layar saya, Bu? Sudah, Bu. Yes.
minta tolong dibaca ayat 1 sampai 5 aja, Bu. Sampai 5. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain so. Dzikru rahmat rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'adbu minni washta'ar rasu syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. وَلِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Shadaqallahul azim. Cukup, cukup lancar juga ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Selanjutnya saya minta Bu Julaiha untuk menuliskan eh, kalimat dzikir. Kalimat dzikir yang umum, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kalimat syahadat. la ilaha illallah, asyhadu alla ilallah, dan Muhammadur Rasulullah, dan kalimat dzikir, kalimat syahadat, dan kalimat dzikir. ya. La ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Apa lagi, Bu? Apa lagi, Bu? La, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Bu, kelihatan gak, Bu? Tulisannya ngeblur, bisa background blurnya Iya, dinonaktifkan bentar. dulu. Bentar, Bu. Hmm. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Oke, cukup. Tolong nanti difotokan ke saya ya, Bu ya. Kirim ke Ya, Japri ke saya. ya, siap, Bu. Oke, oke, baik. Bu Julaiha, untuk ujian kompre dari Bu Julaiha saya kira cukup. Ya, Bu. Saya lihat cara mengajar Ibu cuplikannya sudah cukup baik ya. Ya, Saya harap Ibu tetap selalu bersemangat ya. di dalam Doakan memberikan saya, Bu. pembelajaran ke anak didik ya. Ya, Ya, semangat Bu, semoga nanti lancar ya proses selanjutnya untuk PPG amin. ini. Amin ya Allah ya Oke, Rabbal mari Alamin. kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Ada yang mau dikonfirmasikan, Bu Julaiha? Sudah tidak ada. Saya hanya mengucapkan terima kasih, Bu. Ya, Oke, sama-sama. ya. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.